Halo Sobat Mahasiswa, selamat datang di video pembelajaran PPN. Di video ini, kita akan mempelajari tentang e-faktur pajak dummy. Apa itu e-faktur pajak dummy? Tonton videonya sampai habis ya. Selamat menonton. Jadi yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu faktur pajak dummy. Tapi sebelum kita mengetahui definisi faktur pajak dummy, kita perlu mengetahui apa itu faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Sehingga faktur pajak ini merupakan kewajiban bagi pengusaha kena pajak. Maka dari itu, penting bagi pengusaha kena pajak untuk memahami bagaimana cara mengisi maupun membuat faktur pajak itu sendiri. Karena memang komponen untuk membuat faktur pajak atau mengisi faktur pajak ini cukup banyak, seperti perlu mengetahui kode faktur pajaknya, membuat nomor serinya, pihak-pihak yang terlibat, besarnya dasar pengenaan pajaknya maupun besarnya pajak yang dipungut. Maka dari itu, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam membuat faktur pajak maupun mengisi faktur pajak, dibuatnya yang namanya faktur pajak dummy, atau bisa didefinisikan sebagai salinan atau replika dari faktur pajak yang biasa digunakan sebagai latihan. Sama halnya seperti faktur pajak dummy juga memiliki versi elektroniknya dan memiliki aplikasi yang tersendiri yang bernama e-faktur pajak dummy. Sehingga e-faktur pajak dummy ini merupakan aplikasi simulasi untuk mengisi e-faktur pajak yang dibuat persis seperti e-faktur pajak live. Sehingga memang sangat diperuntukkan sebagai bentuk latihan bagi pengusaha kena pajak yang mungkin baru membuat faktur pajak maupun belum paham atau mengerti cara membuat faktur pajak yang baik dan benar. Ada perbedaan antara e-faktur pajak dummy dengan e-faktur pajak versi live-nya, yaitu e-faktur pajak dummy merupakan aplikasi offline sehingga terdapat beberapa menu yang berbeda dengan aplikasi live, seperti tahapan register e-tax invoice dan register user yang ditutup pada aplikasi dummy ini. Sehingga aplikasi e-faktur pajak dummy ini memang berfokus kepada tata cara pengisian faktur pajak dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa sih kegunaan dari faktur pajak dummy. Nah, kegunaan dari faktur pajak dummy adalah sebagai sarana berlatih sebelum akhirnya menggunakan aplikasi live atau aplikasi e-faktur yang sesungguhnya. Di mana aplikasi e-faktur dummy ini didasari pertimbangan karena masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak seperti 1. Munculnya faktur pajak fiktif, 2. Faktur pajak ganda, 3. Faktur pajak tidak terbit atau terlambat terbit, dan yang keempat, beban administrasi yang begitu besar bagi DJP maupun PKP. Nah, yang pertama, faktur pajak fiktif. Faktur pajak fiktif adalah faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Faktur pajak fiktif disebabkan karena ketidaktahuan pengusaha akan peraturan pajak yang berlaku. Faktur pajak fiktif juga bisa muncul ketika faktur pajak tersebut diterbitkan pengusaha menggunakan nama, NPWP, dan nomor pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain. Ya, yang kedua, faktur pajak ganda. Faktur pajak ganda muncul akibat kelalaian pengusaha. Penyebabnya bisa karena administrasi yang buruk seperti penomoran faktur yang tidak terkontrol dengan baik. Sehingga nomor faktur yang sudah digunakan kembali yang nantinya akan mengakibatkan faktur pajak ganda. Kemudian yang ketiga, faktur pajak tidak terbit atau terlambat terbit. Faktur pajak bisa dengan sengaja tidak diterbitkan atau diterbitkan pada masa yang tidak sesuai dengan waktu penyerahannya seharusnya. Hal ini mengakibatkan faktur pajak tidak bisa dikreditkan, sehingga akibatnya tidak optimalnya penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai atau PPN. Cara mendapatkan e-faktur dummy. E-faktur dummy dapat diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengunduh dari internet. Pastikan Anda sudah terhubung dengan koneksi internet, lalu cari pada mesin pencarian dengan kata kunci download faktur pajak dummy. Lalu yang kedua adalah menggunakan website alternatif pajak.efaktur.id dan pada kolom pencariannya ketik faktur pajak dummy. Langkah yang ketiga adalah klik link untuk mengunduh aplikasi. Lalu yang keempat adalah mengekstrak file hasil unduhan. Setelah aplikasi e-faktur dummy sudah terunduh, ekstrak file aplikasi tersebut dengan aplikasi untuk membuka file zip. Contoh link yang tersedia untuk mengunduh. Jangan segan-segan untuk membuka menu help yang berisi panduan rinci
tentang cara penggunaan tiap menu yang ada. Aplikasi simulasi atau dummy juga sudah mengakomodir untuk setting LAN ataupun mekanisme ekspor impor data. Hanya yang berhubungan dengan koneksi internet dan data primer konfidensial yang melekat pada PKP saja yang ditutup aksesnya. File video tutorial dan file aplikasi e-faktur versi simulasi atau dummy file hanya tersedia untuk Windows Operating System. Dapat didownload pada link https://pajak.ifaktur.id/pendukung/e-faktur-e-faktur-dummy.zip. Berikut hal yang harus dilakukan untuk menjalankan aplikasi. Langkah yang kelima adalah menjalankan aplikasi. Setelah diekstrak, klik 2 kali pada file etax-invoice.x untuk menjalankan program aplikasi e-faktur dummy. Lalu langkah yang terakhir adalah login aplikasi e-faktur dummy. Aplikasi e-faktur dummy yang sudah diinstal dapat digunakan dengan cara login terlebih dahulu. Oke, berikut ini hal-hal yang harus dilakukan untuk menjalankan aplikasi e-faktur dummy. Perlu diketahui bahwa 1. E-faktur dummy diperuntukkan untuk latihan dan bersifat offline atau tanpa koneksi internet. Maka terdapat beberapa menu yang berbeda atau ditutup dengan aplikasi versi live. Yang kedua, hanya yang berhubungan dengan koneksi internet dan data primer konfidensial yang melekat pada PKP saja yang ditutup aksesnya. Artinya selain dengan dua hal yang kita sebutkan tadi, maka kita bebas dalam mengaksesnya. Yang ketiga, e-faktur dummy sudah mengakomodir setting LAN ataupun mekanisme ekspor impor data. Yang keempat, e-faktur dummy menutup tahapan register etax invoice yang di dalamnya terdapat impor sertifikat digital dan register user. Nah, menjalankan aplikasi e-faktur dummy. Pertama, kita harus mengekstrak e-faktur dummy zip dengan aplikasi untuk membuka file zip. Di sini contohnya kita menggunakan Windows atau WinZip. Pilih menu extract all. Kemudian muncul menu seperti ini, kita browse dan kita mencari di mana kita menaruh file tersebut. Kemudian ekstrak dan selesai. Kemudian klik 2 kali pada etax invoice exe untuk membuka aplikasi e-faktur trial. Setelah kita berhasil membukanya, tunggu sebentar dan apabila tidak ada koneksi internet akan muncul pesan error etax 4001 yang artinya aplikasi dummy tidak memerlukan internet. Setelah itu kita tinggal klik OK dan lanjut. Kemudian muncul pilih database. Nah, di sini kita memilih local database karena kita tidak terhubung dengan koneksi internet. Kemudian kita klik connect dan akan muncul form login etax invoice. Yang di sini kita diwajibkan untuk mengisi nama user dan password terlebih dahulu. Untuk nama user kita tulis dengan nama admin, sedangkan password kita isi dengan angka 123. Setelah itu kita klik tombol login dan oke. Jika nama pada Shinchan muncul pada aplikasi e-faktur dummy, maka aplikasi sudah dapat digunakan. E-faktur pajak adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam pembuatan faktur pajak elektronik dan SPT masa PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur serta manfaat dari e-faktur pajak. E-faktur pajak memiliki 7 fitur yang terdiri dari file, faktur, dokumen lain, SPT, referensi, manajemen upload, dan help. Fitur yang pertama adalah fitur file. Untuk fitur file terdiri dari menu administrasi database dan menu exit.
menu administrasi database disediakan untuk membuat database baru dan melakukan koneksi ke selain default database. Sedangkan menu exit digunakan ketika ingin keluar dari aplikasi e-faktur pajak. Kemudian yang kedua adalah fitur faktur. Untuk fitur faktur memiliki 4 menu, berupa pajak keluaran, pajak masukan, letter pajak keluaran, dan letter pajak masukan. Masing-masing dari menu tersebut memiliki submenu yang sama dengan jumlah 3, yaitu administrasi faktur, ekspor, dan impor. Kemudian yang ketiga adalah fitur dokumen lain. Fitur ini digunakan untuk merekam dokumen tertentu yang kedudukannya dibersamakan dengan faktur pajak. Menu ini disediakan untuk keperluan pelaporan SPT masa PPN. Fitur dokumen lain terdiri dari 6 menu, yakni pajak keluaran, letter dokumen lain pajak keluaran, pajak masukan, letter dokumen lain pajak masukan, faktur pajak VAT refund, serta impor data dengan submenu dokumen lain, letter dokumen lain, dan faktur pajak VAT refund. Selanjutnya yang keempat adalah fitur SPT. Fitur SPT digunakan untuk membuat SPT masa PPN yang dimulai dari kegiatan memposting data faktur, melengkapi formulir SPT yang telah terbentuk, dan membuat file CSV untuk pelaporan ke kantor pelayanan pajak Pratama. Fitur SPT terdiri dari 4 menu. Pertama posting, kedua buka SPT, ketiga formulir lampiran yang terdiri dari formulir A1, A2, B1, B2, B3, dan 11-11AB, dan yang keempat adalah formulir induk yang terdiri dari formulir 11-11. Kemudian fitur yang kelima adalah fitur referensi. Fitur referensi digunakan untuk membantu pembuatan faktur pajak elektronik dan SPT masa PPN. Fitur referensi memiliki 5 menu. Yang pertama laman transaksi dengan submenu administrasi laman transaksi, ekspor, dan impor. Yang kedua barang atau jasa dengan submenu administrasi barang atau jasa, ekspor, dan impor. Yang ketiga referensi nomor faktur. Yang keempat administrasi user. Dan yang kelima setting aplikasi. Fungsi yang tersedia pada menu referensi adalah menambah, mengubah, dan menghapus data laman transaksi, data barang atau jasa, data referensi nomor seri faktur pajak, data pengguna aplikasi, dan mengadministrasikan data sertifikat user. Kemudian yang keenam adalah fitur manajemen upload. Fitur manajemen upload disediakan untuk memantau proses upload faktur pajak ke Direktorat Jenderal Pajak serta mengirimkan data log jika mendapati adanya error atau bug pada aplikasi. Fitur manajemen upload terdiri dari profil alamat PKP. Dan fitur yang terakhir adalah fitur help. Fitur help memiliki menu berupa dokumen help yang berisikan penjelasan dan petunjuk umum dari penggunaan e-faktur pajak. Penerbitan faktur pajak keluaran. Hal pertama yang dapat kita lakukan untuk menerbitkan faktur pajak keluaran adalah dengan mengisi bagian referensi. Jadi, pada menu referensi ini, kita dapat menambah, mengubah, menghapus data terkait lawan transaksi, barang atau jasa, referensi nomor seri faktur pajak, pengguna aplikasi, serta mengadministrasikan data sertifikat user. Untuk lebih memahaminya, dapat kita lihat contoh soal sebagai berikut. Soal terkait faktur dummy. Nah, di sini kita lihat bahwa PT Sinchan adalah PT yang melakukan transaksi sehubungan dengan penyerahan ekspor dan kita dapat lihat datanya sebagai berikut. Kemudian ada data dari lawan transaksi yang dilakukan oleh PT Sinchan, ada PT Jaya Selalu, Yayasan Peduli Anak, dan PT Bintang Berseri. Nah, data dari lawan transaksi inilah yang akan dimasukkan ke referensi. Hal yang pertama kita lakukan adalah klik referensi, pilih lawan transaksi, kemudian administrasi lawan transaksi. Kemudian klik tambah. Nah, pada bagian referensi lawan transaksi, kita dapat lihat ada data-data yang harus dipenuhi. Maka kita kembali lagi ke soal untuk dapat mengisi data-data tersebut. Untuk data yang pertama, kita lihat lawan transaksi kita adalah dari PT Jaya Selalu. Telah diketahui di soal NPWP, alamat dan nomor teleponnya. Kemudian kita isi pada menu referensi lawan transaksi tadi, NPWP-nya, nama PT Jaya Selalu.
Kemudian kita isikan alamat lengkapnya, jalan, blok, nomor, RT dan RW-nya jangan lupa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, kode pos, dan juga nomor teleponnya. Setelah data terisi dengan lengkap, kita kemudian klik simpan. Maka data otomatis akan tersimpan di referensi lawan transaksi. Kemudian kita dapat langsung melanjutkan mengisi referensi lawan transaksi yang selanjutnya, yaitu Yayasan Peduli Anak. Kita isi lengkap, NPWP, nama, alamat, nomor telepon, dan kemudian akan kita simpan kembali. Demikian juga seterusnya untuk PT Bintan Nursery. Setelah data tersimpan semua, kita dapat lihat rekamnya sebagai berikut untuk referensi lawan transaksi. Selanjutnya, kita akan mengisi referensi mengenai barang dan jasa. Caranya klik referensi, barang atau jasa, administrasi barang atau jasa. Kita tinggal klik tambah, dan ini adalah informasi yang harus diisi mengenai referensi barang atau jasa. Ada kode barang atau jasa, kalau misalnya tidak memiliki kode dapat dikosongkan, nama dan harga jual. Nah, kita kembali ke soal untuk mengetahui informasi apa saja yang dibutuhkan. Di sana udah ada data tentang jenis mobil dan harga jualnya. Nah, untuk data yang pertama kita dapat langsung isi nama, jenis mobil, dan harga jual. Jika telah, dapat langsung disimpan. Demikian juga untuk barang kedua, mobil kedua minibus, harga jualnya 810 juta, disimpan. Kemudian yang ketiga ada Jeep, harga jualnya 656 juta 250, jika sudah, disimpan. Yang ketiga, kita akan mengisi referensi dari nomor seri faktur pajak. Caranya gampang banget, sama kayak sebelumnya. Klik referensi, kemudian kita pilih referensi nomor faktur pajak, lalu kita rekam range nomor faktur. Nah, di sini kita dikasih range nomor faktur. Untuk mengetahui range-nya, kita kembali lagi ke soal. Ada transaksi sebagai berikut, dan yang ada nomor serinya itu ada dari 000562 dan sampai 564. Nah, kita dapat mengisikannya pada rekam referensi nomor faktur pajak. Nomor faktur awalnya dari 00020 0562, kemudian untuk yang akhir ada di 564. Jika sudah, kita klik rekam nomor faktur pajak. Untuk memastikan data yang kita input tadi telah terekam, kita dapat kembali mengecek dengan mengklik menu referensi. Kita lihat lawan transaksinya, data administrasinya, dan kalau misalnya untuk barang dan jasa, kita klik juga pada bagian referensi, barang jasa, administrasi barang dan jasa. Dan untuk nomor seri di referensi nomor faktur, dan tada! Data yang kita rekap tadi telah tersimpan. Selanjutnya, soal terkait faktur dummy. PT Shinsan adalah entitas yang telah beroperasi dan dikukuhkan sebagai PKP sejak 15 tahun yang lalu. PT Shinsan adalah produsen kendaraan bermotor dan spare part. Data permanennya adalah sebagai berikut. Untuk data lawan transaksi, ada 3 lawan transaksi, yaitu PT Jaya Selalu, Yayasan Peduli Anak, dan PT Bintan Berseri dengan alamat, NPWP, dan nomor telepon sebagai berikut. Selanjutnya untuk data barang dagangan, jenis mobilnya ada mobil sedan, minibus, Jeep, dengan harga jual per unitnya adalah seperti tertera berikut. Lalu untuk transaksi sehubungan dengan penyerahan dan ekspor, yang pertama adalah untuk tanggal 5 Juli 2020, itu mengirimkan 15 buah mobil sedan pesanan PT Jaya Selalu dengan harga jual per unit adalah 5
Rp562.500.000. PT Shinchan menerbitkan faktur pajak secara lengkap dengan nomor seri faktur pajak seperti berikut. Dalam harga tersebut telah terkandung BPN dan PPNBM. Sebelum kita memasukkan ke dalam e-fakturnya, kita analisis dulu jawabannya. Untuk nomor seri FP, kodenya adalah 010. Untuk nama pembeli, PT Jaya Selalu, alamat pembeli, Jalan Haji Sarmili nomor 1, Tangerang Selatan. NPWP pembelinya seperti berikut. DPP-nya Rp5.625.000.000, PPN-nya Rp562.500.000. Untuk PPNBM-nya adalah Rp2.250.000.000. Tanggal FP-nya adalah 5 Juli 2020. Langkah pertama adalah klik menu faktur, kemudian klik pajak keluaran, kemudian klik administrasi faktur, sehingga akan memunculkan daftar menu, yaitu daftar faktur pajak keluaran. Untuk membuat faktur pajaknya, kita perlu klik bagian rekam faktur, dan akan muncul menu input faktur. Kemudian, isikan detail transaksi sesuai dengan transaksi yang sudah ada. Detail transaksi diisi 1 itu karena kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Lalu untuk jenis faktur, kita isi 1 karena merupakan faktur pajak normal, bukan pengganti. Untuk tanggal dokumen, kita sesuaikan yaitu tanggal 5 Juli 2020. Untuk laporan SPT, masa pajaknya adalah masa pajak 7 Juli, untuk tahun pajaknya adalah 2020. Kita masukkan nomor seri faktur pajaknya. Untuk nomor seri faktur 010, ini tidak bisa diubah karena di awal kita sudah set bahwa transaksi ini adalah transaksi kepada pihak yang bukan pemungut PPN dan merupakan faktur pajak normal, sehingga nomornya adalah 010. Lalu tinggal isikan selanjutnya. Dan di sini kita isikan 20 karena tahun pajak 2020 dengan nomor urutnya 01. Kemudian klik lanjutkan dan akan dialihkan ke menu lawan transaksi. Di sini kita isikan NPWP lawan transaksinya dan kita isikan nama. Kita isikan juga alamatnya. Pastikan data sudah benar. Apabila sudah, klik lanjutkan. Tampilan akan beralih ke menu detail transaksi. Di sini kita isikan seperti DPP, nama barang, dan lain-lain. Untuk mengisikannya, kita rekam dulu transaksinya dengan klik rekam transaksi. Kita akan masukkan nama barang yaitu mobil sedan. Lalu tekan enter. Maka akan muncul dialog bahwa barang atau jasa tidak ditemukan, sehingga kita perlu rekam barang atau jasa baru. Klik rekam barang atau jasa baru. Kemudian lalu masukkan harga jualnya senilai 375 juta rupiah. Nilai ini tidak termasuk PPN dan PPNBM. Klik simpan. Dan akan keluar informasi berhasil menyimpan barang mobil sedan. Kita klik OK. Pada menu detail penyerahan barang atau jasa ini, maka tampilan harga satuan hingga jumlah PPN akan terisi sendiri. Di sini, karena transaksinya adalah 15 mobil sedan, maka kita harus mengubah jumlah barangnya menjadi 15. Lalu jangan lupa masukkan tarif PPNBM yakni 40%. Kalau ada diskon, masukkan juga tarifnya. Tapi karena tidak ada, kita lewati. Selanjutnya, klik simpan. Dan akan muncul dialog apakah Anda ingin membuat faktur lagi atau tidak. Kalau tidak, klik Home. Dan tampilan akan kembali ke menu input faktur. Pada bagian menu detail transaksi, kita akan menyimpannya lagi dengan klik simpan. Ada menu simpan faktur, dokumen faktur berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Kita klik no. Di sini akan ada daftar faktur pajak keluaran dan sudah ada listnya. Ini adalah list yang sudah kita buat tadi. Pada bagian bawah terdapat banyak menu, mulai dari rekam faktur, upload, ubah, hapus, lihat detail, hingga preview. Nah, apabila kita ingin mengubah detail fakturnya, klik ubah. Maka kita akan ditampilkan pada menu input faktur lagi yang akan membuat kita bisa mengedit dokumen transaksi, lawan transaksi, dan detail transaksi. Di sini kita tutup lagi. Sekarang kita lihat apakah faktur kita sudah sesuai atau belum. Kita klik bagian preview. Maka akan tampil faktur pajak preview dari detail transaksi yang kita isikan tadi. Kita preview ini sudah benar. Langkah selanjutnya adalah klik menu upload. Klik menu upload ini. Kita klik yes. Kita klik yes dan akan muncul menu siap upload. Kita klik OK dan sudah terkirim ke Direktorat Jenderal Pajak. Sekian untuk soal nomor 1.
Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 2. Tanggal 10 Juli 2020, memberikan sumbangan 5 buah minibus kepada Yayasan Peduli Anak. PT Sincan menerbitkan faktur pajak secara lengkap dengan nomor seri faktur pajak seperti berikut. Harga unit bila dijual secara komersial adalah sebesar 810 juta per unit, termasuk margin 20%, PPN, dan PPNBM. Jawaban untuk soal nomor 2 seperti di bawah ini. Langkah-langkah membuat faktur pajak keluaran untuk soal nomor 2 yaitu klik menu faktur, kemudian klik pajak keluaran, dan pilih administrasi faktur. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya klik rekam faktur. Pada bagian ini terdapat 3 bagian, yaitu dokumen transaksi, lawan transaksi, dan detail transaksi. Kita isikan dokumen transaksi terlebih dahulu, berdasarkan data-data yang ada pada soal. Detail transaksi kita isi dengan angka 4, yaitu DPP nilai lain. Jenis faktur pajak dipilih 1 untuk pembuatan faktur pajak baru. Tanggal dokumen ditulis 10/07/2020. Masa pajak 07 dan tahun pajak 2020. Nomor seri faktur yaitu 0002000000002. Klik lanjutkan. Sekarang kita isi bagian lawan transaksi. Karena sebelumnya kita sudah memasukkan daftar lawan transaksi pada menu referensi, maka pada kali ini kita hanya perlu memilih lawan transaksi yang sesuai. Klik cari NPWP, lalu klik cari, lalu pilih lawan transaksi yang sesuai dengan soal nomor 2, yaitu Yayasan Peduli Anak. Lalu klik lanjutkan. Setelah itu, kita isi bagian detail transaksi. Klik rekam transaksi, lalu klik cari barang atau jasa, klik cari, lalu pilih barang atau jasa yang sesuai dengan nomor soal nomor 2, yaitu minibus. Lalu muncul tampilan baru seperti berikut. Pada jumlah barang, kita ganti dengan 5. Lalu, karena ini DPP nilai lain, di mana DPP-nya adalah harga pokok penjualan, tidak termasuk margin, maka DPP-nya kita ganti menjadi 2.250.000.000 rupiah. Angka tersebut berasal dari 2.700.000.000 dikali 100 per 120. Tetapi, untuk tujuan pembelajaran, kami mengganti DPP ini menjadi 2.350.000.000. FP pembetulan atas kesalahan ini akan dibahas kemudian. Jadi PPN-nya menjadi 235 juta. Lalu tarif PPN kita ganti menjadi 40%. Sehingga PPNBM-nya menjadi 940 juta. Lalu klik simpan. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih no karena transaksi nomor 2 hanya mencakup transaksi atas minibus saja. Nah, maka tampilan detail transaksi menjadi seperti ini. Setelah itu, klik simpan. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih no karena kita akan melihat preview dari faktur atas transaksi 2 terlebih dahulu.
Pilih atau blok faktur yang telah kita rekam tadi, klik preview untuk melihat hasil cetakan faktur. Jika sudah yakin benar, klik tombol upload. Di sini tertulis bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, PT Shinchan melakukan penyerahan atas 5 unit Jeep kepada PT Bintan Berseri dengan nilai per unit sebesar Rp656.250.000. Atas transaksi ini, PT Shinchan menerbitkan faktur pajak secara lengkap dengan nomor seri faktur pajak sebagai berikut. Perlu diingat bahwa nilai di sini sudah terkandung PPN dan PPNBM. Adapun data-data lain mengenai PT Bintan Berseri seperti alamat dan NPWP bisa kita lihat di bagian data lawan transaksi. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah-langkah dalam membuat faktur pajak keluaran untuk transaksi di soal nomor 3. Sama seperti sebelumnya, pertama kita pilih bagian faktur, lalu klik pajak keluaran dan pilih administrasi faktur. Kemudian, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik rekam faktur. Nah, lalu kita isi bagian ini. Untuk detail transaksi, karena PT Bintan Berseri terletak di Bintan yang merupakan kawasan bebas, maka seharusnya kita isikan dengan angka 7. Kenapa? Karena penyerahan BKP dari tempat lain dalam daerah KBN ke kawasan bebas mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Tetapi untuk tujuan pembelajaran, kami mengisi kode FP dengan 01. Efek pembetulan atas kesalahan ini akan dibahas kemudian. Lalu untuk jenis faktur, kita pilih 1 untuk membuat faktur pajak baru. Lalu tanggal dokumen kita isikan sesuai dengan yang tercantum di soal, yaitu 15 Juli 2020. Masa pajak dan tahun pajak akan terisi secara otomatis. Kemudian untuk nomor seri faktur pajak, kita isi dengan 000 20 000 0003. Ini melanjutkan soal sebelumnya. Lalu kita klik lanjutkan. Setelah itu, kita akan mengisi detail mengenai lawan transaksi, seperti NPWP, nama, serta alamat dari PT Bintan Berseri. Metode ini akan lebih mudah jika sebelumnya kita sudah memasukkan referensi mengenai lawan transaksi. Kita hanya perlu mengetikkan nama PT Bintan Berseri. Lalu klik. Setelah itu, kita klik lanjutkan. Setelah itu, kita isi bagian detail transaksi. Klik rekam transaksi, lalu kita ketikkan Jeep di bagian nama dan barang, lalu klik enter. Akan muncul dialog bahwa barang atau jasa tidak ditemukan. Hal ini terjadi karena kita belum memasukkan Jeep ke dalam referensi barang atau jasa. Maka dari itu, kita harus mengklik rekam barang atau jasa baru. Kemudian, masukkan harga Jeep tanpa PPN dan PPNBM, yaitu Rp437.500.000. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya, kita ubah jumlah barang menjadi 5 sesuai dengan keterangan yang ada pada soal. Jangan lupa untuk memasukkan tarif PPNBM yaitu sebesar 40%. Selanjutnya, klik simpan. Maka tampilan detail transaksi akan menjadi seperti ini. Setelah itu, kita klik simpan. Kita pilih no karena kita tidak akan membuat dokumen faktur baru. Nah, selanjutnya, pilih atau blok faktur yang telah kita rekam tadi, lalu klik preview untuk melihat hasil cetakan faktur.
lain. Nah, ini dia hasil cetakan faktur. Jika dirasa sudah benar, kita hanya perlu mengupload faktur-faktur yang sudah kita buat sebelumnya. Klik CTRL-A, lalu pilih upload. Sekarang faktur pajak yang kita buat sudah kita upload ke situs DJP. Nah, sekarang kita akan menerbitkan faktur pajak pengganti atas kesalahan di tanggal 10 Juli 2020. Nah, kenapa? Karena ada salah tulis pada DPP-nya. Sesuai yang ini nih. Oke, langsung saja ya kita ganti. Masuk ke faktur pajak, faktur, terus klik menu faktur ini nih, yang di pojok kiri atas. Lalu kita ke pajak keluaran. Selanjutnya kita pilih administrasi faktur, diklik kiri saja. Nah, kan tadi kita salahnya di tanggal 10 nih, tanggal faktur tanggal 10 Juli. Nah, kita klik nih sampai warna biru kayak gini, terus kita klik pengganti. Nah, Anda ingin melakukan ini, terus kita klik saja yes. Oke, faktur tersedia, preferensi oke. Nah, setelah itu, karena kita ingin mengubahnya, jadi kan ini jenis fakturnya ke nomornya jadi 2. Tuh. Kalau misal biasanya otomatis sih, nah, makanya tulisannya faktur pajak pengganti. Oke, tanggal dokumennya diisi 16 Juli 07 2020. Nah, jadi maksud pajaknya langsung ke 07 2020. Nah, nomor seri faktura masih sama ya seperti yang tadi. Oke, sudah. Terus lalu kita klik lanjut. Nah, terus apakah Anda melakukan penggantian faktur? Kita klik saja yes. Oke. Nah, ini alamatnya sudah. Karena sama seperti tadi, cuma kita rubah aja. Nah, lalu pada di menu ini kita pilih nih minibus yang tadi salah. Kita klik ubah transaksi. Nah, setelah kita klik, kita rubah. Tadi yang salahnya di mana nih? Oh, ternyata kesalahannya pada harga barangnya, yang seharusnya 2 miliar nih, harga totalnya harusnya 2 miliar 250 juta atas harga total. Nah, berarti satuan barangnya yang salah. Nah, harga satuannya salah nih, jadi kita ganti dari 470 jadi 450 juta. Nah, setelah udah dicek jumlah barangnya masih benar, tetap sama, karena yang berubah cuma harga satuannya. Nah, PPN dan PPNBM nya juga otomatis berubah nih. Setelah sudah, kita klik simpan. Kita udah selesai nih. Kalau sudah selesai, ya sudah, kita klik simpan aja. Nah, dokumen faktur berhasil disimpan. Oke deh. Nah, lalu kelihatan nih, status fakturnya berubah jadi diganti. Nih, lihat nih, diganti. Terus status faktur yang barunya kita lihat, nah, normal pengganti. Nah, ini karena sudah begini, ini udah benar. Sudah deh. Lihat tuh, DPP nya juga udah berubah. PPN nya berubah, PPNBM nya pun berubah. Nah, oke. Selanjutnya, tanggal 21 Juli 2020, kita akan menerbitkan faktur pajak pengganti atas transaksi di tanggal 15 Juli 2020. Karena adanya kesalahan penulisan kode faktur pajak, di mana kode faktur pajak yang seharusnya adalah kode 07. Kita langsung aja ya ganti faktur pajaknya. Kita buka aplikasi faktur. Kita pilih faktur yang ada di sudut kiri atas. Kemudian kita pilih pajak keluaran, pilih administrasi faktur. Nah, di sini kita bisa melihat daftar faktur pajak keluaran yang sudah kita buat sebelumnya. Kita akan mengganti faktur pajak atas transaksi di tanggal 15 Juli 2020 atas nama PT Bintan Berseri. Kita pilih, kemudian kita pilih pengganti, klik yes, kemudian akan muncul kotak dialog error. Kita okekan aja. Kemudian muncul dokumen transaksi. Detail transaksi
adalah 7, yaitu penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, di mana pada faktur sebelumnya kode transaksinya adalah 01. Karena PT Bintan Berseri adalah bertempat di kawasan bebas, sehingga kode faktur pajaknya adalah 07. Untuk jenis faktur akan otomatis terisi sendiri, yaitu faktur pajak pengganti jenis faktur 2. Untuk tanggal dokumen adalah tanggal di mana faktur pajak pengganti dibuat, yaitu pada tanggal 21 Juli 2020. Pada laporan SPT, yaitu masa pajak dan tahun pajak, akan terinput secara otomatis. Untuk nomor seri faktur pajak sudah sesuai karena sama dengan sebelumnya. Kita pilih lanjutkan. Kemudian, apakah Anda yakin akan membuat faktur pajak pengganti ini? Ya, yes. Kita klik yes. Kemudian kita lihat alamat dari PT Bintan Berseri sudah benar, sehingga kita klik lanjutkan. Karena kita hanya mengubah kode fakturnya saja, maka kita klik simpan. Dokumen faktur berhasil disimpan. Artinya, kita udah selesai buat faktur pajak pengganti. Nah, kita bisa lihat bedanya di sini. Status faktur atas transaksi tanggal 15 Juli 2020 statusnya menjadi diganti. Dan atas faktur pajak di tanggal 21 Juli 2020 statusnya adalah normal pengganti. Di sini kita bisa melihat bahwa DPP dan PPN-nya tidak berubah karena kita hanya mengubah kode fakturnya saja. Oke, jadi di sini kita lanjut untuk mengisi faktur pajak masukannya ke dalam aplikasi e-faktur dummy ya. Jadi begini caranya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu lawan transaksi kita dan menginput data lawan transaksi ke dalam referensi di e-faktur dummy. Jadi pertama kita buka dulu aplikasi e-faktur dummy-nya. Kemudian kita menuju ke kolom referensi. Lawan transaksi. Setelah ada tambahan seperti ini, kita klik tambah. Dan kita menginput data referensi lawan transaksi sesuai dengan yang ada di soal ya. Transaksi nomor 1, NPWP-nya adalah 01, 061, 094, 7, 051, 000. Namanya PT Tuti Consultant. Alamatnya karena tidak diberitahu di soal, kita isi terserah saja. Kita klik simpan. Di sini PT Tuti Consultant sudah termasuk ke dalam referensi lawan transaksinya. Sehingga sekarang kita tinggal menginput fakturnya. Kita masuk ke kolom faktur. Pajak masukan, administrasi faktur. Setelah terdapat tambahan seperti ini, kita klik rekam faktur. Kemudian menginput data faktur pajaknya yang ada di soal. Jadi nomor fakturnya yang terus ada di transaksi 1 yaitu 010 000 20 000 000 04. NPWP-nya karena kita sudah memasukkan di referensi tadi, kita tinggal mencarinya, tidak perlu mengisinya kembali. Kita cari dengan kata kuncinya PT Tuti. Otomatis nama lawan transaksi dan NPWP-nya otomatis terisi ya. Kemudian tanggal fakturnya adalah tanggal dibuatnya faktur pajak tersebut.
Kasus nomor 1 tanggalnya 04 Juli 2020. Masa pajak dan tahun pajak akan langsung otomatis terisi mengikuti dengan tanggal fakturnya. Kemudian apakah faktur pajak masukan dapat dikreditkan? Ya. Nilai faktur pajak DPP-nya di sini di soal diketahui bahwa atas jasa review perpajakan senilai 66 juta termasuk PPN, sehingga DPP-nya adalah 60 juta. PPN-nya akan otomatis terisi sebesar 10% daripada DPP, yaitu 6 juta. Dan PPNBM-nya 0 karena jasa review perpajakan bukanlah barang mewah. Kita klik simpan. Nah, sekarang faktur pajak masukan sudah otomatis terinput ke dalam aplikasi e-faktur dummy. Kita baca terlebih soalnya ya. Pada tanggal 14 Juli 2020, membayar jasa perbaikan mobil box yang digunakan untuk pemasaran, termasuk harga spare mobil box senilai 12 juta rupiah, belum termasuk PPN, kepada CV Wijaya Design. Di sini diketahui NPWP beserta nomor faktur pajaknya. Nah, sekarang kita pindah ke aplikasi e-faktur. Nah, di sini diketahui bahwa lawannya yaitu CV Wijaya Design. Maka di sini kita input referensi mengenai lawan transaksinya. Kita klik tambah. Kita input data dari CV Wijaya Design. NPWP-nya 02 140 779 6 322 000. Nama CV Wijaya Design. Kemudian alamatnya di sini tidak diketahui ya, jadi kita isi aja. Kemudian sekarang kita masuk ke faktur pajaknya. Nah, di sini kita input dengan cara rekam faktur. Kita input datanya ya. Ada nomor faktur 01 0 000 20 0005. Kemudian lawan transaksinya kita cari di sini saja dari data yang sudah kita input tadi. CV Wijaya Design, maka akan muncul. Kita klik saja, maka secara otomatis akan muncul di sini NPWP-nya beserta namanya. Dan kita isi tanggal fakturnya, yaitu pada saat tanggal pembayaran yaitu tanggal 14 Juli 2020. Dan kita secara otomatis akan terisi ya masa pajaknya, kemudian tahun pajaknya juga. Apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Jawabannya adalah ya. Dan kita input DPP-nya. Nah, di sini membayar jasa mobil box senilai 13 juta termasuk PPN, maka di sini DPP-nya ialah 13 juta rupiah. Nah, di sini secara otomatis akan terisi juga PPN-nya itu senilai 1.300. Dan PPNBM-nya di sini tidak ada karena ini merupakan jasa perbaikan mobil box, jadi tidak ada PPNBM-nya. Maka sudah kita klik simpan. Nah, kita telah selesai menginput pajak masukan terkait transaksi bersama dengan CV Wijaya Design yang akan dilanjutkan nanti ke SPT. Oke, selanjutnya adalah nomor 3, yaitu pada tanggal 26 Juli 2020 membayar jasa perbaikan beberapa unit AC senilai 320.000 belum termasuk PPN kepada PT Servisport dengan NPWP dan nomor faktur pajak terlampir. Selanjutnya adalah buka
aplikasi e-faktur pajak. Di sini kita bisa memasukkan referensi, lawan transaksi, lalu administrasi lawan transaksi. Klik tambah, masukkan NPWP 01 454 322 7 502 000. Silahkan input nama sesuai dengan lawan transaksi kita tadi adalah PT Service Pol. Karena alamat tidak tersedia, maka kita tetap mengisi alamat agar tidak kosong. Setelah mengisi data, referensi lawan transaksi, lalu klik simpan. Nah, di sini pada referensi lawan transaksi sudah tersedia lawan transaksi yang baru saja kita input, yaitu PT Service Pol dengan alamat, NPWP, dan nomor terlampir. Lalu klik tutup. Selanjutnya adalah pembuatan faktur. Di sini klik tab faktur, lalu pajak masukan dan administrasi faktur. Di sini belum ada daftar faktur pajak masukan. Kita rekam faktur dulu. Tadi sudah tersedia nomor faktur, maka kita tinggal input nomor fakturnya 010 000 20 000056. Tadi kita sudah memasukkan NPWP lawan transaksi beserta nama dan data lainnya. Maka dari itu kita tinggal klik cari. Di sini filter bisa menggunakan filter nama. Tinggal masukkan tadi sesuai dengan nama yang kita masukkan, PT Service Pol. Lalu klik cari. Nah, di sini PT Service Pol muncul nama NPWP dan alamatnya. Apabila tadi melakukan kesalahan, maka tidak muncul walaupun itu sekedar spasi. Di sini kita bisa langsung klik, lalu muncul NPWP lawan transaksi juga nama lawan transaksinya. Tinggal masukkan data yang lainnya, yaitu tanggal faktur tertanggal 17 Juli 2020. Setelah menginput tanggal faktur, maka akan keluar masa pajak dan tahun pajak. Masa pajaknya adalah bulan 7 atau Juli dan tahun pajaknya 2020. Tinggal memasukkan nilai faktur pajak, yaitu senilai 320.000. Dan setelah itu keluar jumlah PPN-nya secara otomatis, yaitu 32.000. Tinggal klik simpan dan muncul di daftar faktur pajak masukan. Tinggal melanjutkan pengisian SPT. Berikutnya, kita akan mempelajari cara untuk membatalkan faktur pajak. Faktur pajak biasanya dibatalkan karena terjadinya pembatalan transaksi. Mari kita lihat soal berikutnya. Pada tanggal 27 Juli 2020, PT Sinchan menerima konfirmasi pembatalan dari PT Bintan Berseri atas transaksi tertanggal 15 Juli 2020 berupa penyerahan 5 buah chip.
dikarenakan chip tersebut tidak sesuai dengan permintaan PT Bintan. Nah, dikarenakan transaksi tanggal 15 Juli tadi dibatalkan, PT Shinchan harus membatalkan juga faktur pajak atas transaksi tersebut. Caranya, pertama-tama kita buka dulu faktur pajak keluaran. Dari menu faktur pajak keluaran, lalu pilih administrasi faktur. Berikutnya, kita pilih faktur pajak atas transaksi yang dibatalkan atas nama PT Bintan Berseri. Oh iya, kita pilih ini yang bawah ya, soalnya yang pertama ini kan faktur pajak yang sudah kita ganti tadi. Sedangkan faktur pajak yang bawah ini atau yang kedua ini adalah faktur pajak penggantinya. Klik faktur pajak yang bawah, lalu klik batalkan faktur. Klik lagi batalkan faktur, lalu pilih yes. Klik OK. Dengan begini, faktur berhasil dibatalkan. Baik, setelah kita berhasil menginput data-data faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran di e-faktur dummy ini, kita akan mempostingnya ke dalam SPT masa 1111. Sebelum itu, kita harus mengisi data profil PKP di kolom manajemen upload, profil alamat PKP, lalu datanya kita isi sesuai dengan yang tertera di soal. Jika sudah selesai, tekan simpan. Lalu sekarang kita bisa mempostingnya di kolom SPT, posting, lalu pilih masa pajaknya. Karena masa pajak yang tertera di soal adalah bulan Juli, maka kita pilih 7. Tahun pajaknya adalah tahun pajak 2020. Tekan cek jumlah dokumen PKPM, lalu tekan posting. Nah, pada titik ini kita sudah berhasil membuat SPT masa PPN 1111 di faktur dummy. Untuk melihatnya, kita ke kolom SPT, buka SPT, lalu perbarui tampilan. Ini adalah SPT masa PPN 1111 yang telah kita buat di faktur dummy. Di faktur dummy ini juga kita dapat membuat file CSV dan PDF SPT-nya. Namun kita harus menginput jumlah yang telah disetor atas PPN dan PPNBM yang kurang bayar. Nah, untuk menginputnya, tekan buka SPT untuk diubah. Kita ke kolom SPT, formulir induk 1111. Kita input PPN dan PPNBM yang telah disetor. Jangan lupa juga input tanggal penyetoran. Jika sudah, tekan simpan. Lalu kita buat filenya di kolom SPT, buka SPT, buat file CSV dan PDF SPT. Kita simpan di tempat yang kita inginkan. Nah, jika sudah, kita bisa melihat SPT yang kita buat di file PDF ini. Ini adalah SPT masa PPN formulir 1111 yang telah kita buat berdasarkan faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran yang kita input di e-faktur dummy. SPT ini terdiri dari induk dan lampiran-lampirannya. Dan ini adalah induk. Ini
Ini adalah lampiran formulir 1111 AB yang merupakan rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Ini adalah formulir 1111 A1 yang merupakan daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Ini adalah formulir 1111 A2 yang merupakan daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Ini adalah formulir 1111 B1 yang merupakan daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Lalu ini adalah formulir 1111 B2 merupakan daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri, serta formulir 1111 B3 yang merupakan daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan di video ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu.